Anak perempuan ini sedang main di taman bersama anjing kesayangannya. Tapi tiba-tiba dia pingsan nih. Saat sadar dia sudah berada di rumah sakit. Dia melihat kedua orang tuanya sedang bersama dokter. Tiba-tiba dia merasa dirinya ini terjatuh dan melayang-layang tanpa arah kayak gini. Di alam bawah sadarnya dia melihat ibunya sedang menangis, ayahnya sedih, dan anjing kesayangannya kesepian. Tapi dia nggak bisa nyentuh mereka semua. Saat anak ini bercermin, dia melihat kepalanya itu botak, guys. Ternyata anak ini sakit kanker otak, guys, dan umurnya nggak lama lagi. Anak ini pun berusaha untuk keluar dan sadar dari komanya. Di dalam komanya dia merasakan kasih sayang nih dari orang-orang sekitarnya yang akhirnya membawa dia kembali sadar. Tepat di hari ulang tahunnya, anak ini sangat senang karena masih diberi kesempatan untuk melihat orang-orang yang ia sayangi. Anak cewek ini sedang bermain pesawat kertas miliknya. Pesawat itu tepat mendarat di depan si nenek ini, guys. Nenek ini pun mengambil pesawat kertas itu dan ia bentuk lagi pesawat itu menjadi lebih bagus. Keesokan harinya, saat anak ini hendak pergi dengan ibunya, dia melihat nenek itu sedang berdiri di tepi jalan. Ternyata nenek itu pengemis, guys. Anak ini pun memberikan uang koin kepada si nenek itu. Si nenek ini pun membalas kebaikan anak itu dengan memberikan origami berbentuk jerapah yang sangat cantik. Anak ini pun sangat senang, guys. Nenek ini pun kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Ternyata dia hanya tinggal di rumah kardus kayak gini, guys. Kasian banget. Tiba-tiba si nenek ini teringat anak dan cucunya. Dia sangat rindu. Di hari berikutnya, anak ini datang lagi ke sini. Dia request nih, pengen dikasih origami bentuk gajah. Keesokan harinya, sebelum si nenek ini berdiri di tepi jalan, dia sudah mempersiapkan origami bentuk kupu-kupu yang sangat indah ini untuk anak itu. Nenek ini pun menunggunya, tapi anak itu tak kunjung datang. Nenek ini pun sangat sedih dan menerbangkan origami kupu-kupunya itu. Di suatu pagi, nenek ini terbangun dari tidurnya. Dia terkejut karena menemukan lukisan dia bersama anak itu. Nenek ini pun menjadi senang kembali, guys. Ayah dan anak perempuannya ini deket banget. Tapi suatu ketika anaknya ini mengalami kecelakaan. Anak ini pun koma dan belum sadarkan diri, guys. Ayahnya ini selalu ada di samping anaknya sambil dia juga menyalakan kotak musik kesayangan anaknya itu. Setiap mendengar musik itu, anaknya ini selalu merespon. Di alam bawah sadarnya, anak ini sedang berusaha mencari sumber suara musik itu. Setiap hari ayahnya ini selalu menyalakan kotak musik itu dengan harapan anaknya bisa segera sadar. Tapi suatu ketika ayahnya ini nggak sengaja jatuhin kotak musiknya, jadi rusak deh. Dia udah berusaha nih ngebenerin kotak musik itu, tapi nggak bisa karena tidak mendengar suara musik itu. Anak ini ketakutan dan di sekelilingnya itu gelap. Akhirnya si ayah bersenandung nih mengikuti nada seperti di kotak musik itu. Dan akhirnya di ujung dia melihat ada cahaya. Dia pun pergi ke sana nih. Ternyata cahaya itu membuatnya sadar dan bisa melihat ayahnya lagi. Karena kena air hujan nih, guys, kakek ini balik lagi jadi muda. Jadi ceritanya pas si kakek ini udah tua jadi mager banget. Si nenek sampai sedih nih ngelihatnya. Padahal waktu mereka muda dulu mereka suka joget bareng. Tiba-tiba hari itu turun hujan dan dengan ajaib si kakek berubah jadi muda lagi. Dia jadi balik lagi semangat nih untuk bergerak. Karena udah semangat nih, dia pun mengejar si nenek dan ternyata si nenek itu juga jadi muda. Ternyata mereka bakal kembali jadi tua kalau nggak kena air hujan nih, guys. Akhirnya mereka lari-lari nih mengejar air hujan. Mereka pengen terus semangat jadi muda. Akhirnya mereka terus lari-lari nih mengejar air hujan sampai habis. Karena ketinggalan, akhirnya mereka nggak bisa mengejar air hujan itu lagi nih, guys. Si kakek harus menerima kenyataan kalau dia udah nggak muda lagi. Si kakek jadi sedih nih, guys. Tapi pas dia lihat si nenek, si kakek jadi sadar nggak perlu jadi muda untuk tetap semangat. Mereka akhirnya senang-senang deh ngedance lagi kayak mereka muda dulu. Anak cewek ini punya hobi memotret. Dia seneng banget nih sama hasil potretannya itu. Tapi saat anak ini mau selfie di tiang itu, tiba-tiba dia kepleset nih dan jatuh. Kameranya pun jadi rusak dan pecah kayak gini nih, guys. Si anak ini sedih banget. Tapi apa boleh buat, karena kameranya itu udah gak bisa dipakai lagi. Akhirnya dia buang deh kameranya itu ke tempat sampah. Gak lama si kameranya ini hidup, guys. Dia gak mau berpisah sama si pemiliknya. Dia pun mencoba nih untuk mengejar si pemiliknya dan membuktikan kalau dirinya itu masih bisa digunakan. Sambil terus mengejar si pemiliknya,
Dia terus berusaha memperbaiki dirinya nih guys. Dengan terus menekan tombolnya, akhirnya keluar nih hasil fotonya dan memberikan kepada si pemiliknya itu supaya bisa melihat. Tapi si pemiliknya ini tetap aja sedih karena hasil potretannya itu jelek. Si kamera ini pun jadi sedih. Tiba-tiba dia punya ide nih guys. Dia terus memotret sebanyak-banyaknya nih. Setelah jadi, dia memberi kode kepada si pemiliknya untuk melihat hasil potretannya. Ternyata hasil potretannya itu membentuk lukisan wajah si pemiliknya itu. Akhirnya si pemiliknya ini jadi senang dan dia pun menyayangi kembali kameranya. Anak cowok ini bakal tampil di sebuah pentas. Dia berperan sebagai naga nih. Diam-diam dia suka nih sama cewek yang berperan sebagai Tuan Putri. Tapi Putri kan pangeran, pasangannya bukan naga. Akhirnya dia sedih nih di pojokan. Dan tiba saatnya dia muncul nih guys. Pas di atas panggung dia malah gugup. Untung si Tuan Putri bantuin dia supaya pede tampil di depan. Dan dia pun bisa nih. Tapi naga itu perannya gak penting dan dikalahin nih sama si pangeran. Saat si pangeran ini mau cium si Tuan Putri, si naga ini gak rela. Dia pun jadi ngelawan nih. Lihat itu si Putri jadi canggung nih. Tapi guys, si pangeran ini kuat sekali. Si naga itu terus aja nih dihajar. Dan si naga sudah dipastikan bakal kalah nih. Melihat itu si Tuan Putri gak diam aja nih guys. Dia jatohin tuh dinding istana. Dinding itu pun menimpa si pangeran. Si Tuan Putri langsung menghampiri si naga itu. Untung gak kenapa-napa sih si naga. Jadi romantis beneran kan? Anak jalanan ini baik banget guys. Walaupun dia sulit, dia tetap berbagi nih. Dia selalu bawain pisang untuk si bapak tua ini. Walaupun si bapak ini gak bisa lihat, dia tahu kalau anak ini anak baik. Dan si bapak ini membalas kebaikannya dengan 2 buah koin. Anak ini senang banget. Dia pun langsung pergi nih sambil membawa 2 koin itu untuk membeli sepatu. Tapi pas si penjual tahu anak ini cuma bawa 2 koin, anak ini langsung diusir karena uangnya kurang. Anak ini langsung sedih. Tiba-tiba dia ngedengar si bapak itu main musik. Anak ini pun mulai semangat lagi nih guys dan mulai mengikuti musiknya. Dia joget-joget nih guys. Walaupun gak pakai sepatu, orang-orang pada senang ngelihatnya. Sampai dia punya uang 1 kaleng penuh. Karena uangnya udah cukup nih, dia balik lagi ke toko sepatu itu. Di sana dia memilih sepatu yang sangat cantik nih. Tapi pas mau bayar, dia malah berpikir nih guys. Anak ini malah balik lagi nih guys ke pasar. Dan dia memberikan semua uang yang dia punya ke si kakek itu. Karena dia lebih bahagia nih kalau bisa memberi kepada orang yang lebih membutuhkan.